Assalamualaikum solihah. Hari ini kembali kita akan bermain dan belajar dengan tetap semangat dan ceria. Teman-teman, kita akan memulai aktivitas kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Sekarang kita akan memulai aktivitas bermain dan belajar kita satu persatu. Disimak baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillah ketemu lagi sama Bu Ayu. Hari ini kita akan membuat prakarya seperti biasanya. Nah, prakarya apa ya hari ini? Oke, bener banget, hari ini kita akan membuat prakarya stempel balon di gambar televisi. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Ikutin stepnya dari Bu Ayu ya. Teman-teman, yang pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu. Ada kertas yang sudah dikasih Bu Ayu, kertas gambarnya, tempat untuk pewarna makanannya. Di sini Bu Ayu punya 3 pewarna makanan, warna merah, kuning, hijau, dan juga balon untuk stempelnya. Nah, di sini balonnya sudah ditiup ya, dan tiupnya nggak usah besar-besar, kecil aja. Oke, lalu setelah itu kita pinggirkan dulu ketika kita akan memasukkan pewarnanya biar kertasnya tidak terkena dan tetap bersih. Nah, di sini Bu Ayu campurkan tiga-tiganya biar bisa gradasi. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Kita mengerjakannya pelan-pelan saja ya, tidak apa-apa, tidak usah terburu-buru, biar hasilnya bagus. Nah, di sini Bu Ayu memakai warna merah, kuning, hijau, jadi bisa ada merah, kuning, hijaunya. Nah, yang diberikan stempel hanya di dalam saja, area dalam. Area luarnya teman-teman bisa mewarnai pakai pensil warna, bisa menggunakan krayon, atau tetap menggunakan pewarna makanan ini juga boleh. Seru banget dan juga gampang banget kan teman-teman. Tinggal teman-teman bikinnya di rumah sekreasinya teman-teman ya. Semua bahan-bahannya untuk pewarna makanannya boleh banget loh dengan menggunakan warna yang lain selain warna di atas. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi ya di prakarya yang berikutnya. Bicara. Suara. Berita. Berdering. Pesan. Kali ini kita akan berkisah tentang bangau dan kepiting. Di sebuah kolam yang cukup luas dan indah, hiduplah seekor burung bangau. Bangau ini sangat suka sekali mencari ikan di kolam sebagai sumber makanannya. Sampai pada suatu ketika, burung bangau sudah semakin tua dan tidak lincah lagi untuk menangkap ikan-ikan yang ada di dalam kolam. Pada suatu ketika, si burung bangau duduk di tepi kolam dengan wajah yang sangat sedih. Sampai seekor kepiting datang menghampiri dan bertanya kepadanya, "Wahai burung bangau, kamu kenapa? Wajahmu murung dan bersedih." Bangau pun menjawab, "Iya, aku sangat sedih. Karena menurut kabar, air di kolam ini akan segera kering dan semua penghuni kolam akan segera mati jika tidak segera pindah ke kolam yang lainnya." Semua binatang yang ada di dalam kolam menjadi sangat cemas karena kabar berita yang dibawa oleh si bangau. Kemudian si ikan berkata,
bagaimana ini? Bagaimana dengan hidup kami? Kami sangat cemas. Kami harus pindah ke kolam yang lain. Tapi bagaimana? Siapa yang akan memindahkan kami? Bangau pun tersenyum licik. Kemudian Bangau berkata, "Kalian tenang saja. Aku yang akan memindahkan kalian ke kolam yang lainnya. Tapi aku tidak bisa membawa kalian semua. Aku harus membawa kalian sebagian saja di dalam paruhku. Apakah kalian tidak keberatan?" kata si Bangau. Kemudian ikan-ikan di kolam menjawab, "Iya, tidak apa-apa Bangau. Aku mau. Bawa aku di dalam paruhmu. Bawa kami semua pindah ke kolam yang lainnya." Bangau pun kemudian menjalankan rencananya. Ia membawa beberapa ekor ikan di dalam paruhnya. Setelah terbang cukup lama dan sampai di sebuah daratan, Bangau pun memakan ikan-ikan tadi hingga habis. Setelah kenyang dan cukup beristirahat, Bangau pun kembali menuju ke kolam untuk membawa ikan-ikan yang lain. Seperti yang terjadi sebelumnya, di tengah perjalanan, Bangau memakan ikan-ikan tersebut hingga habis. Kejadian tersebut berlangsung selama beberapa hari. Bangau sangat senang karena dia tidak perlu bekerja keras untuk menangkap ikan. Saat Bangau kembali menuju kolam untuk membawa ikan, kepiting pun menghampiri. Dan kepiting berkata, "Bangau, kali ini ajak aku bersamamu untuk pindah ke kolam yang lain. Kau bisa mengangkat ikan-ikan itu di hari yang lainnya." Tanpa berpikir panjang, Bangau pun mengiyakan apa yang diinginkan kepiting. "Baiklah, naiklah ke atas punggungku. Aku akan membawamu bersamaku ke kolam yang lain." Di tengah perjalanan, kepiting kembali bertanya kepada Bangau, "Bangau, di mana kolam yang kau janjikan? Kenapa aku tidak bisa melihatnya dari atas sini?" Kemudian Bangau menjawab, "Hahaha. Siapa yang akan membawamu ke kolam? Aku akan memakanmu sebagai makananku." Karena kepiting tidak mau mati dimakan oleh burung bangau, maka kepiting mencekik leher burung bangau dengan capitnya. Karena merasa kesakitan, si burung bangau pun akhirnya jatuh ke tanah dan mati. Kepiting pun kembali ke kolam dengan selamat dan berkumpul dengan binatang kolam yang lainnya. Pesan dari kisah ini adalah kita tidak boleh menjadi orang yang serakah, karena keserakahan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Alhamdulillah, teman-teman hebat sudah bersama-sama memperhatikan video pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat bersama-sama ya, apa saja tugas yang harus kita kerjakan. Yang pertama, stempel balon pada gambar televisi. Dan yang kedua, hafalan surat An-Nazi'at ayat ke-42. Kita tutup aktivitas belajar kita dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.